Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sialan, aku tidak pernah berpikir bahwa kesadaran Murong Feng itu bisa dilekatkan kepada tubuh lain. Ini akan sangat memperpanjang waktu dia untuk selamat. Ini benar-benar buruk, pikir Ziling. Melihat Murong Feng menempel pada tubuh leluhur tua lembah Dewa Pedang, dan kultivasinya naik di tingkat ke-7 dari tingkat ke-6 ranah surga dalam sekejap. Wajah Ziling pun segera berubah, dan ketakutan berkilauan di matanya. Itu tidak bisa menghindari, bahwa dia menjadi sedikit lebih kuat. Kenapa ini bisa terjadi? Dia jelas-jelas hanya di tingkat 7 dari ranah surga, tetapi mengapa tekanan ini bahkan lebih kuat dari Murong Feng? Zhang Tianyi juga mengerutkan alisnya dengan erat. Meskipun kesadaran Murong Feng telah menghilang, tapi pada saat itu, tekanan leluhur lama dari lembah Dewa Pedang yang keluar, itu lebih kuat daripada tekanan yang berasal dari Murong Feng sebelumnya. Itu berarti menyatakan satu hal, dan itu adalah level 7 dari ranah surga dengan keberadaan yang tidak bisa dia lawan saat ini. Legenda mengatakan bahwa, Martial Lord memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan bahkan dapat menggeser gunung dan mengisi lautan. Itu jugalah alasan utamanya, mengapa ranah surga jauh lebih kuat daripada ranah spirit, ranah asal, dan ranah mendalam. Dan juga, semakin tinggi level seseorang di ranah surga, maka akan semakin dekat seseorang menjadi dewa bela diri. Karena itulah, untuk membuat terobosan akan menjadi lebih sulit. Demikian pula, kekuatan yang akan diperoleh seseorang dari dunia itu juga lebih kuat. Dan karena itu jugalah, seseorang akan menjadi lebih menakutkan dan lebih sulit untuk diatasi. Jadi telah dikatakan bahwa setiap tingkat setelah tingkat ke-6 ranah surga, itu adalah batasan yang sulit untuk dilangkahi. Level 7 dari ranah surga sangat sulit untuk dijangkau, jadi cukup banyak juga orang yang terjebak di level 6 dari ranah surga untuk seumur hidup mereka, dan tidak bisa memasuki level 7 ranah surga. Adapun dengan tingkat ke-8 dari ranah surga dan tingkat ke-9 dari ranah surga, itu bahkan jauh lebih sulit lagi. Itu juga menjadi alasan utama, mengapa sampai sekarang di benua 9 provinsi, tidak ada orang yang melangkah ke ranah bela diri. Itu karena beberapa level di bagian selanjutnya dari ranah surga begitu sulit, apalagi di ranah dewa bela diri. Tapi sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu. Perjalanan kultivasi bela diri memang seperti itu. Semakin jauh seseorang melangkah, maka akan semakin sulit. Hanya orang-orang dengan bakat yang sangat kuat sajalah, yang bisa melampaui penghalang itu. Mereka bisa berjalan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, dan pada akhirnya menjadi karakter puncak yang dapat memanggil angin dan hujan. Namun pada hari ini, Zhang Tianyi, Chu Feng, dan Ziling, mereka mengalami langsung kekuatan kultivator di tingkat ke-7 dari ranah surga. Itu sungguh suatu kenyataan bahwa, itu asalah arus kuat yang tidak dapat mereka lawan. Hahaha, Chu Feng, Ziling, Zhang Tianyi, kalian bertiga sudah sangat liar hari ini. Bukankah sebelumnya kamu telah mengancam akan membunuh aku? Bukankah kamu juga mengancam akan membunuh anak aku? Bukankah kamu mengancam akan memusnahkan keluarga Murong aku? Bukankah kamu juga telah mengancam untuk memusnahkan lembah pedang dewa aku? Bagaimana dengan sekarang? Lalu mengapa kamu bahkan tidak bergerak sedikit pun? Kemana semua kesombongan yang baru saja kamu tunjukkan? Ucap leluhur tua lembah Dewa Pedang. Pada saat itu leluhur tua lembah Dewa Pedang bertindak, dan seolah-olah dia adalah orang yang sedikit tercela, yang memperoleh sedikit kesuksesan saat dia dengan gila tertawa keras. Nafsu haus darah di matanya meluap kemana-mana, tetapi pada saat yang sama, senyum jahat dan dingin ada di wajahnya. Kamu bajingan tua, jika kamu ingin membunuh, maka bunuh saja. Dan jika kamu ingin memotong, maka potong saja. Jangan banyak bacot denganku. Kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan leluhurmu untuk membatasi aku. Jika kamu tidak memiliki kekuatan leluhur kamu, di mana kesombonganmu itu? Dari apa yang aku lihat, itu sia-sia bagimu untuk hidup begitu lama.
Itu semua hanya limbah untuk kultivasi yang kamu lakukan selama bertahun-tahun. Kamu bahkan menyebut diri kamu sebagai leluhur lembah Dewa Pedang. Hahaha, kamu sebenarnya hanyalah tumpukan tua sampah, balas Zhang Tianyi dengan nada mengejek. Zhang Tianyi tidak takut pada langit maupun bumi, itu terlihat saat dia berani menghina leluhur tua lembah Dewa Pedang. Dasar anak haram, sebelumnya kamu adalah orang yang banyak berbicara. Tapi saat ini, kamu bahkan berani memaksakan kata-kata seperti itu. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu, ucap leluhur tua. Leluhur tua lembah Dewa Pedang dengan dingin tersenyum, lalu mengangkat telapak tangannya. Segera, bilah cahaya sepanjang 3 kaki muncul di telapak tangannya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba melambaikannya, dan bilah cahaya itu menembus ke dada Zhang Tianyi. Dengan suara cerot, bilah itu menembus dada Zhang Tianyi. Hahaha, kamu bajingan tua, apakah hanya ini yang kamu punya? Itu tidak cukup menarik, tidak cukup menyegarkan. Tidak bisakah kamu menyiksa orang dengan lebih baik? Aku akan memberitahumu hal ini. Kamu lebih baik bisa membunuh aku dengan lebih cepat, karena kalau kekuatan leluhurmu menghilang, aku akan membuatmu berharap kamu ingin cepat mati. Ketika dada Zhang Tianyi ditembus, dia sebenarnya tidak berteriak kesakitan. Tapi sebaliknya, dia malah tertawa dengan keras. Seketika itu, leluhur tua lembah Dewa Pedang tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia memegang bilah cahayanya, lalu menunjuk ke arah dantian Zhang Tianyi, dan berkata sambil cemberut. Dasar anak haram, apakah kamu ingin terus berbicara seperti itu terus? Aku akan menghancurkan kultivasi kamu sekarang juga. Dan mari kita lihat, kata-kata apa yang akan kamu katakan kepada aku, ucap leluhur tua. Lembah Pedang Dewa kamu memang bajingan. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berteriak keras, lalu melolong. Kamu adalah tua bangka yang tidak tahu malu. Aku hanya melihat kamu seperti beruang, dan memiliki semangat monyet. Bahkan tanpa kekuatan leluhur kamu, apakah kamu masih bisa sombong lagi? Apakah kamu lupa, waktu ketika kamu dikejar-kejar dan harus berlari kemana-mana, sambil tersandung dan berguling-guling di tanah? Apakah kamu juga lupa, saat kamu melompat dari tebing, ketika kamu dipukuli dan tidak memiliki jalan lagi untuk melarikan diri tahun itu? Untuk menghindari keluarga musuh besar, kamu bahkan pura-pura mati. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Kenapa? Apakah sekarang kamu berbicara tentang kemampuanmu sendiri? Hahaha, setelah dengan susah payah berkultivasi selama puluhan tahun dalam isolasi, bukankah kamu masih dipukuli seperti anjing oleh Zhang senior aku? Senior Zhang memang benar, kamu adalah tumpukan sampah lama. Kamu sudah membuang waktu bertahun-tahun berkultivasi, dan kamu masih kalah dengan beberapa tahun berkultivasi yang telah kami lakukan, bahkan dari sekelompok anak muda seperti kami. Apakah selama bertahun-tahun kamu hidup sebagai anjing? Teriak Chu Feng. Chu Feng terus melemparkan penghinaan, serta segala macam ekspresi mengejek. Itu menyebabkan leluhur tua lembah Dewa Pedang menjadi sangat marah, sehingga wajahnya berubah dari biru menjadi ungu, dan dari ungu menjadi biru kembali. Bahkan tangannya gemetaran, saat dia mengarahkan pedangnya pada Chu Feng dan berkata, Chu Feng, aku awalnya ingin merawatmu setelah 2. Tapi rupanya kamu benar-benar tidak sabar untuk mati. Tanganku sudah gatal, dan aku tidak bisa menunggu lagi, balas leluhur tua. Cih, jika kamu bisa, coba saja sentuh aku. Biarkan aku melihatnya, bagaimana kamu akan membunuh aku. Ucap Chu Feng sambil tertawa keras dan matanya penuh dengan rasa jijik. Kurang ajar, apakah kamu kira aku tidak akan berani? Balas leluhur tua. Dipandang rendah oleh seseorang dari generasi muda, bahkan hati leluhur tua lembah Dewa Pedang merasa marah. Ayah, jangan buang-buang katamu dengan mereka. Ketika kekuatan leluhur masih di sini, cepat bunuh saja mereka. Jangan tertipu oleh rencana penundaan mereka. Tepat pada saat itu, kepala lembah pedang dewa menyarankan. Tuh, dengarkan putramu, dan cepat bunuh kami. Jangan pernah tertipu oleh kami. Karena tanpa kekuatan leluhur kamu, kamu hanyalah tempat sampah yang tak berguna.
Zhang seniorku dapat membunuhmu, bahkan dengan mata tertutup. Chu Feng dengan dingin mengejek. Mendengar ejekan terus-menerus, leluhur tua lembah Dewa Pedang benar-benar sangat marah. Dia segera membalikkan tangannya, dan dengan keras, tamparan besar mendarat di wajah putranya. Kemudian setelah itu dia menunjuk ke arahnya, dan dengan marah berkata, "Berisik, apakah aku meminta kepadamu untuk mengajari aku, tentang apa yang harus aku lakukan sekarang?" teriak leluhur tua. Pada saat itu, wajah kepala besar lembah Dewa Pedang dipenuhi dengan keluhan, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa mundur ke samping. Akhirnya, leluhur tua lembah Dewa Pedang mengarahkan pandangannya ke Chu Feng lagi. Senyumnya yang menyeramkan dan gelap, itu terbentuk dari sudut mulutnya saat dia berkata, "Chu Feng, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu trik kecilmu itu. Bukankah itu hanya untuk membuatku marah, lalu menyiksamu sedikit demi sedikit? Dan setelah kekuatan leluhurku menghilang, kamu akan melakukan serangan balik. Mendengus. Apakah kamu pikir aku tidak melihat metode kamu? Aku tahu bahwa kulit kamu tebal, dan kamu tidak takut disiksa. Tetapi bagaimana dengan yang di sebelah kamu? Bisakah Lady Ziling ini menanggung siksaan aku?" ucap tetua lama. Saat dia berbicara, leluhur tua lembah Dewa Pedang pergi ke Ziling. Dia menggunakan tangannya untuk mengangkat rahang tajam Ziling, dan dengan penuh nafsu berkata, "Ayayayaya, penampilan kecil ini benar-benar sangat indah. Aku telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat wanita secantik ini. Aku ingin tahu, seperti apa dia jika ada beberapa luka berdarah di wajahnya ini," ucap leluhur tua. "Kamu berani?" teriak Chu Feng. Melihat itu, ekspresi Chu Feng langsung sangat berubah. Di wajahnya yang tidak takut pada langit atau bumi sebelumnya, kemarahan besar pun langsung muncul. Dan pada saat yang sama, ada ketakutan yang sangat tidak nyaman. Sebenarnya dia tidak takut tentang bagaimana leluhur tua lembah Dewa Pedang akan menyiksanya. Tidak peduli bagaimana caranya, siksaan itu akan baik-baik saja baginya. Namun sayangnya, Chu Feng benar-benar tidak bisa mentolerirnya, karena leluhur tua itu akan menyiksa Ziling. Sebab itulah, dia dengan tegas tidak mentolerirnya. "Hahaha, apakah aku tidak berani? Aku akan menunjukkan kepadamu, apakah aku berani atau tidak." Leluhur tua lembah Dewa Pedang itu tertawa keras, lalu dengan cepat setelahnya, tiba-tiba saja ia melambaikan tangan besarnya. Dengan suara yang keras, tangannya yang tebal dan kuat, itu telah meninggalkan jejak tangan berwarna merah tua di wajah putih Ziling. "Kamu ingin mati?" teriak Chu Feng. Melihat adegan itu, Chu Feng langsung marah seperti guntur. Lapisan niat membunuh muncul di matanya, dan kulit cemberutnya tampak seram seperti monster. Tapi itu sia-sia, karena tidak peduli berapa banyak lagi dia berjuang, dia masih tidak dapat menyingkirkan tekanan yang mengikatnya. Dia hanya bisa menyaksikan wanitanya sendiri ditampar, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Asap berwarna hitam pun mulai mengambil alih mata Chu Feng sedikit demi sedikit. Itu adalah niat membunuh sejati, dan niat membunuhnya itu benar-benar sangat padat. Chu Feng tidak pernah memiliki niat membunuh yang mengerikan seperti sebelumnya. Tapi itu sia-sia saja, karena leluhur tua lembah Dewa Pedang itu bertindak, seolah-olah dia tidak merasakan niat membunuh Chu Feng sama sekali. Senyum di wajahnya bahkan semakin lebar, dan saat dia berbicara lengannya mulai bergetar, lalu bilah cahaya di tangannya ditikamkan ke arah wajah Ziling. Ledakan, bang! Tetapi pada saat itu, aura yang sangat keras tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Chu Feng. Kekuatannya benar-benar sangat kuat. Leluhur tua lembah Dewa Pedang serta kepala lembah Dewa Pedang tidak dapat menahannya saat mereka berteriak kesakitan, dan diterbangkan beberapa ribu meter jauhnya. "Apa yang terjadi? Ini, bocah ini, ada apa dengannya?" ucap leluhur tua. Sapuan gelombang energi yang kuat barusan, itu menyebabkan leluhur tua lembah Dewa Pedang berputar beberapa kali di udara. Kemudian ketika dia melemparkan pandangannya kembali kepada Chu Feng, wajahnya langsung berubah dalam sekejap.
Karena dia dengan heran menemukan bahwa, sekarang mata Chu Feng benar-benar menjadi hitam pekat. Mata berwarna hitam itu sangat menakutkan. Mereka seperti binatang buas, itu saat mereka berkedip dengan haus darah yang mengerikan. Mereka bahkan bukan mata manusia, dan mereka lebih mirip seperti mata iblis. Dan pada saat yang bersamaan ketika mata Chu Feng berubah, dua jenis guntur bahkan melilit di tubuh Chu Feng. Mereka adalah kilat berwarna biru, dan kilat berwarna emas. Kedua guntur itu terjalin satu sama lain, dan terus membuat suara berderak. Bahkan tanpa henti menciptakan dua jenis percikan api. Itu memang tampak sederhana, tetapi dalam kenyataannya, itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seolah-olah kedua guntur itu bukanlah kilat, tetapi dua binatang buas besar yang menakutkan, yang mengandung kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan dunia. Ledakan, bang! Tepat pada saat itu, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dari atas langit. Dan dengan cepat setelahnya, awan berwarna hitam yang tak berujung segera muncul. Awan hitam itu muncul di udara saat mereka berguling. Hampir dalam sekejap saja, mereka menutupi seluruh lembah Dewa Pedang, dan mereka bahkan terus berkembang dan menyelimuti seluruh tanah di tempat itu. Oh surga, apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap seorang penonton. Hari itu yang awalnya cerah dalam jarak 10.000 mil, dan dengan pesona matahari yang terbenam di barat. Tetapi awan hitam tiba-tiba saja muncul, dan itu menyebabkan wilayah tersebut diselimuti oleh kegelapan. Jika seseorang mengulurkan tangan mereka, maka mereka tidak akan bisa melihat jari-jari mereka. Mereka benar-benar tidak akan bisa melihat apapun, dan suasana seperti ingin kiamat. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah, dua guntur yang tak berujung itu saling menjalin di langit sambil terus meraung. Dan dengan penerangan dari guntur tersebut, orang bisa melihat bahwa ekspresi Chu Feng benar-benar sangatlah menyeramkan. Dia tidak lagi tampak seperti manusia ataupun monster sekalipun. Penampilannya saat ini benar-benar tidak dapat terlukiskan, karena saat ini dia telah menjadi sangat mengerikan. Dengan satu lirikan darinya, seseorang akan ketakutan dan tertekan, dan keringat dingin keluar tanpa henti. Mengapa kamu menyakitinya? Bagaimana kamu berani melukainya? Ucap Chu Feng. Akhirnya, Chu Feng segera berbicara. Suaranya tampak tenang, tetapi mengandung haus darah yang tak terbatas. Itu sama sekali bukan suara seseorang, tetapi lebih seperti iblis yang menakutkan. Suaranya terdengar sangat mengerikan. Mereka yang mendengarnya tidak bisa menahan rasa gentar mereka, apalagi dengan leluhur tua Dewa Pedang yang menjadi targetnya. Apa kamu sebenarnya? Monster macam apa kamu? Leluhur tua lembah Dewa Pedang dengan keras bertanya. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk tetap tenang. Lagi pula, dia memiliki kultivasi tingkat 7 dari ranah surga saat ini. Jadi, dia tidak merasa bahwa Chu Feng yang hanya berada di tingkat 1 dari ranah surga, itu akan dapat memperoleh keuntungan apapun dari tangannya. Meskipun saat ini langit ditutupi oleh awan hitam dan menyelimuti seluruh area itu, meskipun aura yang sangat menakutkan sedang terpancar dari tubuh Chu Feng dengan semakin kuat, tapi dia masih tidak mau percaya dengan semua ini. Dia tidak mau percaya bahwa dia akan kalah dari bocah seperti Chu Feng. Jadi, dia hanya bisa dengan marah meraung, dan tanpa henti melepaskan auranya dari tingkat ke-7 dari ranah surga. Dia memutar semua kekuatan surga di tubuhnya, dan menggunakan keterampilan bela diri peringkat 7. Dan, boom! Gemuruh 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 gemuruh. Ketika serangan itu keluar, bahkan udara mulai bergetar. Semua orang bisa melihatnya, karena pedang cahaya besar yang terkondensasi oleh kekuatan surganya telah muncul di udara. Pedang besar itu panjangnya beberapa ratus meter, dan pedang itu bahkan lebih besar dari tempat aula. Bagian terpentingnya adalah kekuatan yang dikandungnya. Kekuatan itu sangat mengerikan. Kekuatan pedang besar itu menyebabkan hampir semua orang di tempat kejadian merasa takut, dan menjadi pucat. Ini adalah keterampilan unik dari lembah pedang dewa, yaitu pedang pertempuran surga.
Meskipun itu adalah keterampilan bela diri peringkat 7, tetapi itu jauh mendekati keterampilan bela diri peringkat 8. Keterampilan itu diciptakan oleh Dewa Pedang Murong Feng sendiri. Saat ini keterampilan itu sedang digunakan oleh leluhur tua lembah Dewa Pedang, dengan auranya di tingkat 7 dari ranah surga. Ini benar-benar akan mengguncang dunia. Kekuatan keterampilan bela diri ini benar-benar terlalu kuat. Saat ini ia ada di udara. Tetapi jika jatuh ke tanah, aku yakin kita semua akan terluka karenanya, dan lembah Dewa Pedang ini bahkan bisa dihancurkan. Seorang ahli di level 7 dari ranah surga, itu benar-benar terlalu menakutkan, ucap orang-orang. Melihat pedang cahaya besar di udara, semua orang tidak bisa menahan nafas panjang. Beberapa orang bahkan mulai melarikan diri ke kejauhan, karena mereka sangat takut dirugikan oleh kekuatan pedang cahaya besar itu yang dilepaskan itu. Karena mereka merasa bahwa, pedang cahaya itu bahkan dapat menghancurkan lembah Dewa Pedang yang luas. Bang! Tiba-tiba saja terdengar ledakan lain. Pedang cahaya segera bergerak, dan dengan kecepatan seperti cahaya, serta dengan kekuatan yang tak terkalahkan, pedang itu terbang ke arah Chu Feng. Pada saat yang sama, bahkan wajah Ziling dan Zhang Tianyi segera berubah. Karena kekuatan pedang cahaya yang terkandung di dalamnya, itu tidak diragukan lagi dapat menyebabkan mereka menghilang seperti asap yang menyebar, dan tanpa meninggalkan apapun di belakangnya. Bas-bas. Namun, ketika pedang cahaya berjarak 1000 meter dari Chu Feng, salah satu dari dua kilat di sekitar tubuh Chu Feng tiba-tiba meledak dengan sangat eksplosif. Itu adalah guntur emas. Guntur itu yang awalnya menyilaukan pun menjadi lebih indah, itu ketika terbang di udara seperti seekor naga yang sedang berenang. Namun di balik punggungnya yang indah, itu sebenarnya adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Itu karena, retakan ruang segera muncul di area yang dilaluinya. Bahkan udara tidak bisa menahan kekuatannya, dan secara paksa akan dihancurkan. Bang bang bang. Akhirnya, guntur dan pedang cahaya itu bertemu satu sama lain. Dan pada saat mereka bentrok, pedang cahaya itu menjadi fragmen cahaya. Pedang itu berubah menjadi hujan cahaya saat jatuh, dan menerangi langit yang gelap gulita. Meraung. Pada saat yang sama, kepala lembah Dewa Pedang juga berteriak kesakitan. Segera setelah itu seteguk darah disemprotkan, dan darahnya berceceran di pakaiannya. Itu karena, pedang cahaya adalah serangan dari kekuatan penuhnya. Ketika dia menggunakan serangan itu, dia sudah ditakdirkan untuk menderita luka berat. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang faktanya, bahwa serangannya tidak memiliki efek sedikit pun, dan itu malah merugikan dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia benar-benar bukan manusia? Ucap kepala lembah Dewa Pedang. Setelah melihat ayahnya sendiri mengalami luka parah, auranya mulai berkurang dengan cepat. Ia kembali ke tingkat ke-6 dari ranah surga dalam sekejap, dan itu membuat kepala lembah Dewa Pedang benar-benar ketakutan. Itu karena, dia merasa seperti tidak punya harapan lagi. Chu Feng benar-benar terlalu menakutkan. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat keberadaan yang mengerikan seperti ini. Karena saking mengerikannya, sehingga itu membuatnya merasa putus asa, dan seolah-olah tidak ada yang bisa menahannya. Pada saat itu juga dari lubuk hati hampir semua orang, mereka semua memikirkan satu hal. Apakah Chu Feng masih layak disebut sebagai manusia? Pikir orang-orang, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.